Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Sahabat sekalian, hari ini saya masih bersama tamu kita, Dr. Eka. Gitu. Selamat sore, Dr. Selamat Eka. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Eka, seperti pada video sebelumnya, adalah seorang ahli penyakit dalam atau disebut juga internis, Dok. Internis, benar sekali. Ya, hari ini kita bahas moga-moga hal yang menarik karena kasusnya banyak, yaitu penyakit-penyakit yang sering menyertai seorang seorang penderita kanker. Istilah kita itu komorbid, Dok, ya? Komorbid. Penyakit yang menyertai atau bersamaan, berbarengan pada pasien kanker. Sebelum mungkin saya menanyakan, mungkin Dr. Eka bisa menjelaskan apa itu komorbid, Dok, atau penyakit penyerta, Dok. Baik, Dok. Penyakit penyerta dari kanker atau disebut dengan komorbid. Jadi kanker itu sendiri biasanya akan menimbulkan berbagai manifestasi, Dok. Berbagai manifestasi klinis. Kemudian dia mekanismenya juga menyerang berbagai sistem tubuh, sehingga nantinya akan menimbulkan penyakit-penyakit penyerta tadi, Dok. Penyakit-penyertanya. Penyakit penyerta. Nah, itu nanti akan mungkin ada banyak sekali penyakit penyerta pada kanker, gitu. Nah, mungkin yang paling utama itu, yang paling sering itu mungkin anemia, gitu. Anemia. Anemia pada penyakit kanker itu kan akan sering terjadi. Sering terjadi. Kemudian pasien kanker juga mengalami imunodefisiensi, jadi sistem imunnya terganggu, sistem kekebalan tubuhnya menurun, Dokter. Sehingga akan menyebabkan resiko infeksi juga akan semakin tinggi, gitu. Selain itu pasien kanker biasanya dia kan cenderung malnutrisi, gitu. Malnutrisi. Kurang gizi. Karena selain gizinya digerogoti oleh kanker itu sendiri, biasanya intake atau makanan dari yang dimakan oleh penderita kanker itu kan biasanya juga akan semakin turun. Betul sekali. Karena penurunan nafsu makan itu. Betul sekali. Kemudian yang sering juga mungkin nyeri, gitu. Pasien kanker itu paling keluhan utama saat masuk rumah sakit paling seringnya mungkin ke nyeri, gitu. Salah satunya. Jadi mungkin itu. Sahabat sekalian, mungkin nanti kita akan bahas detail satu persatu karena akan ada diskusi yang mendalam, misalnya kaitan antara kanker dengan anemia, penyebabnya apa, manajemennya bagaimana. Kadang-kadang yang turun bukan hanya kadar HB-nya, kadang-kadang semuanya, sel darah putihnya dan sebagainya. Itu menarik nanti untuk dibahas. Juga malnutrisi. Dari segi kami itu kadang-kadang, Dok, selain memang pada proses terjadinya kanker itu memang mengeluarkan berbagai sitokin dan sebagainya yang memang memicu timbulnya rasa mual. Kemudian malnutrisi lain lagi juga, kalau saya bicara misalnya tumor ovarium nih, Dok, dia kan memang terdesak, Dok, perutnya, sehingga makan sedikit sudah terasa penuh. Sudah penuh, gitu. Kemudian lain lagi, kita masih sepintas ini nanti overview karena nanti akan ada diskusi, yaitu disebutkan ada hiperkatabolisme, Dok, pemecahan yang berlebihan. Itu seperti apa, Dok? Jadi pada pasien kanker, Dok, itu kan kanker itu kan sel hidup, gitu. Betul. Sel hidup. Dan dia sifatnya istilahnya kalau kita bilangnya patogen, gitu. Jadi istilahnya dia bukan sel seperti sel normal. Betul. Jadi semacam parasit, gitu. Nah, parasit itu juga butuh untuk makan, butuh untuk nutrisi, sehingga biasanya dia juga butuh untuk melakukan metabolisme, Dok. Betul sekali. Sehingga metabolisme yang digunakan karena sel tidak bisa hidup sendiri, ya metabolisme dari tubuh kita yang dipakai, gitu. Hostnya. Jadi istilahnya ya metabolisme di dalam tubuh akan semakin tinggi. Nah, yang disebut dengan hipermetabolisme tadi itu, Dok, sehingga niku kankernya diberi makan, sel normal juga butuh makan. Jadi padahal sel kanker ini juga dia hiperproliferasi, tumbuhnya cepat sekali. Jadi justru memerlukan sumber energi yang banyak. Dan di kami itu, Dr. Eka, memang salah satu
pertanyaan ke pasien pada penderita kanker itu, Ibu, apakah ada penurunan berat badan yang signifikan beberapa bulan terakhir gitu. Jadi sahabat sekalian, kadang-kadang salah satu gejala yang disampaikan pasien ke dokter itu, dok, saya kok berat badan saya turun banyak ya, gitu. Saya nggak terjelaskan dok, karena sebenarnya masih seperti biasa, tapi tiba-tiba saya turun 4 kilo dalam 2 bulan ini. Nah itu salah satu tanda yang tadi disebut hiperkatabolisme atau hipermetabolisme karena adanya keganasan dokter. Ya. Benar. Ya, kita bahas sedikit dokter Ika mengenai anemia dokter. Ya, mungkin seperti apa dokter yang dimaksud atau penjelasannya seperti apa? Baik dok, kalau anemia itu kan definisinya itu kekurangan dari sel darah merah gitu. Mungkin kalau di lab kita melihatnya sebagai hemoglobin HB. HB-nya. Kalau menurut WHO kan kalau laki-laki kurang dari 12, kalau 12. Perempuan tidak hamil kurang dari 11 seperti itu. Kalau misalnya terjadi kekurangan HB, anemia pada orang yang cancer itu memang sering sekali dok, sering sekali terjadi. Pada pasien cancer itu seperti yang saya sebutkan tadi ya dok, selain dia berproliferasi, dia berkembang terus, dia juga membutuhkan sel darah juga, dia bisa membentuk pembuluh darah baru juga. Betul. Dokter, atau ini membentuk pembuluh darah baru sehingga di situ juga membutuhkan darah gitu. Betul. Neovaskularisasi. Gitu. Jadi dengan kebutuhan darah di situ juga pasti tubuh juga mengkompensasi dengan mencoba untuk membentuk sel darah merah baru, tapi terkadang kompensasi itu tidak cukup seperti itu. Selain itu, pasien kanker kan juga inflamasi gitu. Terjadi inflamasi kronis. Nah, inflamasi kronis itu akan mempengaruhi mempengaruhi usia dari sel darah merah juga, sehingga bisa mencetuskan terjadinya anemia karena sel darah merahnya mati duluan seperti itu, dok. Tidak bisa dikompensasi dari sumsum tulangnya seperti itu. Dari kami itu memang juga ada patobiologi bahwa pada keganasan juga beberapa jenis keganasan itu mensupresi sumsum tulang. Dan juga apabila misalnya yang langsung dok, misalnya kalau kanker serviks itu sering ada perdarahan, jadi sahabat sekalian itu juga langsung bikin anemia. Dan juga beberapa obat kemoterapi juga mensupresi dari tulang. Selain itu mungkin ini juga gitu, defisiensi dari zat besi atau asam folat yang merupakan bahan dari sel darah merah itu sendiri sehingga bisa mencetuskan anemia pada pasien kanker. Mungkin itu juga dok. Ya, jadi kita bahas overview, mungkin nanti pada video selanjutnya kita lanjutkan lebih detail lagi. Tadi sudah kita bahas sekilas mengenai anemia, kemudian malnutrisi, kemudian yang terakhir ini risiko infeksi dok, bagaimana dok memahaminya? Ya dok, jadi pasien kanker itu sama seperti tadi dok, jadi dia lebih cenderung imunodefisiensi, sistem imunnya terganggu, apalagi dia terjadi inflamasi kronik, sehingga nanti akan sangat mudah sekali terkena infeksi dok. Terkena infeksi. Infeksinya bisa macam-macam gitu. Mungkin yang paling gampang yang ISPA, mulai dari infeksi saluran nafas sampai pneumonia dok, infeksi di paru, bahkan di infeksi di saluran pencernaan, di genitourin, di bagian kelamin dan saluran kencing itu juga sering terjadi dokter. Kemudian apalagi kalau misalnya ternyata pasiennya juga menjalani kemoterapi gitu. Betul. Dengan kemoterapi juga akan beresiko meningkatkan terjadinya infeksi seperti itu dok. Maka dari itu kemoterapi kan harus dikelola dengan baik ya dok. Seperti terkait kadar gula dan lain-lain. Jadi persiapannya itu memang harus benar-benar matang sebelum kemoterapi. Iya, terima kasih dokter Ika. Jadi sahabat sekalian, kita lihat bahwa untuk penanganan pasien dengan keganasan dengan kanker, ternyata banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang mungkin harus didiskusikan. Makanya sekarang ini istilah kita untuk penanganan pasien kanker itu harus suatu tim, dok ya. Jadi suatu tim ya, berkolaborasi
biasanya kalau di rumah sakit yang besar di sentra pendidikan, istilah kita itu ada tumor board, Dok, ya, yang kita diskusikan bersama-sama agar pelayanan itu jadi komprehensif. Benar sekali. Dan hasilnya insya Allah jadi lebih baik. Ya. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, Dr. Ika, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini. Baik, Dokter. Mungkin pesan juga buat audien kita, Dok. Jadi kalau misalnya kita menderita cancer, seperti itu, Dok, mungkin kita juga harus aware dengan hal-hal penyakit komorbid itu tadi, Dok. Mungkin yang paling mudah anemia. Bagaimana tanda-tanda anemia itu sendiri? Misalnya lemas, lesu, atau kadang berjalan sedikit aja sesek. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda anemia. Kalau bisa konsul ke dokter, Dok, terkait dengan keluhannya. Kemudian kalau ada tanda-tanda infeksi, Dok, mungkin yang paling sering kalau infeksi adalah demam gitu. Demam. Dengan adanya demam, misalnya suhunya punya termometer di rumah diukur suhunya lebih 38, nah itu berarti harus kita perhatikan, harus konsul juga seperti itu, Dok. Mungkin terkait yang terakhir nutrisi, Dok. Jadi kalau penderita kanker seperti yang dijelaskan tadi oleh Dokter Ian tadi, jadi kalau misalnya memang terjadi pendesakan seperti itu kan makannya juga tidak bisa langsung banyak gitu, Dok. Mungkin kalau seperti itu sarannya makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu. Jadi mungkin seperti itu, Dok, untuk saran-sarannya. Terima kasih Dr. Eka. Jadi demikian sahabat, banyak hal kecil-kecil kita diskusikan. Semoga yang kita share sore hari ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian, terima kasih sekali lagi Dr. Eka. Siap, terima kasih, Dok. Demikian sahabat, let's go up live. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.